menyambut kemenangan. Ini kemenangan orang-orang yang beriman, yang pada awal Ramadan Allah telah menyebut kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, seruan Allah untuk orang-orang beriman. Hai orang-orang beriman, kutiba alaikum syiyam, artinya perintahnya cuma satu. Selain perintah wajib dan sunnah, bulan Ramadan ini yang tidak ada perintah wajib di luar bulan Ramadan, yaitu ibadah puasa. Nah, jadi tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi intisari kemenangan, predikat kemenangan, menyambut kemenangan adalah kemenangan bagi mereka yang mencapai derajat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melihat siapa mereka yang menang di dalam bulan suci Ramadan, dapat kita lihat baik dari diri pribadi maupun dari keluarga kita, anak-anak kita. Nanti kita memperhatikan yang lain. Kita cukup memperhatikan lingkup keluarga kita, suami kita, istri kita, anak kita, keponakan kita. Kalau tetangga, terserahlah. Jangan kita memperhatikan orang. Jadi di sini apa yang kita lihat? La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Yang kita lihat ketakwaan kita, ketakwaan keluarga kita, di mana di awal bulan suci Ramadan, ketika mereka telah menang dalam ujian, dalam menjalani perintah di bulan suci Ramadan, kemenangan yang diraih adalah ketakwaan. Sejatinya Rasulullah SAW bersabda, al-imanu unyan wa libasul taqwa. Iman itu telanjang atau tak berbungkus. Iman itu tak berbungkus, polos. Wa libasul taqwa, dan pakaian iman adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pakaian kebesaran orang yang beriman adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan itu adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah, baik dalam menjalankan perintahnya, meninggalkan seluruh larangannya. Itu adalah cerminan daripada ketakwaan. Jadi menyambut hari kemenangan ini, kalau dalam bahasa agama itu namanya Idul Fitri. Nah, jadi Idul Fitri itu hari bahasa kita, hari kemenangan. Idul Fitri, Id itu artinya kembali kepada fitrah, yang sejatinya manusia ini diciptakan berdasarkan fitrah suci. Dan pada hari raya Idul Fitri kembali kepada fitrah. Id artinya kembali, fitrah adalah suci. Tapi makna fitri di sini ada dua. Yang pertama, asal katanya aftara yuftiru atau fatara yuftiru, artinya sarapan pagi atau sesuatu makanan yang masuk di waktu pagi hari. Itu kan sarapan kalau bahasa kita dulu. Nah, ini namanya iftar. Makanya di dalam doa berbuka puasa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Nah, ini seakar kata dengan fitri. Aftartu itu sesuatu yang pertama kali kita makan. Jadi karena seperti hari biasa kita sarapan pagi, karena kalau dari bulan puasa tak ada sarapan pagi, makanya ketika berbuka puasa disebut aftartu. Kita masuk memecahkan puasa dengan makanan tadi. Nah, jadi fitri yang pertama artinya sarapan pagi, yang kedua artinya fitrah suci, bersih. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah SAW tentang zakat fitrah. Zakat membersihkan fitrah suci. Jadi yang sudah suci dibersihkan, disucikan lagi. Jadi benar-benar suci, kembali kepada kemenangan. Inilah yang dimaksud dengan hari kemenangan. Jadi kalau sholat tidak pernah ke masjid sekali-sekali, itu pun cuma sholat tarawih. Sholat isya ada, datang ke masjid sholat tarawih. Hari Jumat lewat terus. Puasa Senin Kamis. Puasa di bulan
yang seperti ini bagaimana mau kita sebut? Menyambut kemenangan. Disebut orang yang menang. Disebut orang yang menang, yang berhak menyambut kemenangan, yang dibilang Aidul Fitri kembali kepada suci adalah mereka yang bertambah imannya. Zadathum imanan. Iman mereka bertambah. Ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala bertambah. Yang tadinya malas ke masjid, makin akhir insya Allah makin rajin ke masjid. Jadi bukan berarti yang dilihat awal, tidak. Kalau kita perhatikan awal, si anu waktu awal Ramadan rajin ke masjid 5 waktu full, bahkan sholat sunat duha pun dia di masjid, saking rajinnya. Ini yang 10 malam pertama, 10 malam kedua mulai bolong-bolong. 10 malam ketiga bolong habis. Nah, ini tidak bisa dikatakan menang. Yang menang di sini istiqamah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Maka istiqomalah engkau, istiqomalah kamu berdiri menghadapkan wajahmu hanifah ke dalam agama Allah yang lurus. Lid-dini hanifah, kepada jalan Allah yang lurus. Ketika kita telah istiqomah melakukan amalan-amalan di bulan suci Ramadan, makanya dilanjutkan. Apa kata Allah? Fitratallahu allati fataran nasi 'alaiha. Maka Allah akan mengembalikan fitrah manusia sebagaimana manusia tersebut fitrah suci sebelumnya. Makanya di dalam hadis Rasulullah, kullu mauludun yuladu 'alal fitrah. Setiap anak bayi yang dilahirkan itu terlahir atas fitrah. Begitupun kita semua. Yang dulunya kan dari bayi semua kan, Bu. Tak ada yang langsung jadi gadis, langsung jadi lajang, enggak ada. Kita bermula dari bayi. Dari bayi beranjak jadi anak-anak, remaja, dewasa. Jadi proses awal, di awalnya kita fitrah sehingga kita mengotori diri kita di bulan suci Ramadan, Aidul Fitri, ketika kita istiqomah dalam mengamalkan amalan-amalan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, istiqomah sampai akhirnya insya Allah kita benar-benar kembali kepada fitrah, bersih sebagaimana Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita dalam sabdanya, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadis lain mengatakan man qoma, yang tadi barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Hadis berikutnya man qoma, siapa yang mendirikan ibadah di dalam bulan suci Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sejatinya fitrah, menyambut hari kemenangan dengan sebagaimana bayi yang baru lahir bersih tanpa dosa-dosa yang sebelumnya pernah kita lakukan. Jadi karena waktu kita terbatas, ada intisari beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil tentang fitrah. Yang pertama, fitrahnya seseorang dapat dilihat dari kualitas keimanan, kualitas ibadahnya. Ketika dia sebelumnya pemalas, malas ke masjid atau sholat bolong-bolong, setelah dia menjalani ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan, yang tadinya tidak mau sholat jadi rajin sholat, yang tadinya malas ke masjid jadi rajin ke masjid. Nah, ini salah satu tanda-tanda orang yang kembali kepada fitrah. Yang kedua, hablum minan nas. Yang pertama tadi hablum minallah, hablum minan nasnya adalah yang pertama, orang tersebut bakhil, kedekut, pelit. Setelah menjalani bulan suci Ramadan, ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan, terutama ibadah puasa yang membuktikan terhadap dirinya bahwa menahan lapar itu perih, tidak bisa makan itu perih, sehingga menumbuhkan rasa sosialnya, sifat sosialnya terhadap sesama. Jadi yang kedua, yang tadinya pelit, kedekut, dia akan bermurah hati, rajin bersedekah, rajin berinfak. Jadi sejatinya orang-orang yang lulus di dalam bulan suci Ramadan, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, mereka yang senantiasa berinfak, bersedekah fis sarra wad dharra, dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit. Jadi sedekah, sedekah
sedekah atau apa lagi bahasanya, berinfak, beramal itu tidak mesti nunggu kita lapang, nunggu kita kaya, tetapi sedekah tersebut di saat lapang dan di saat sempit. Kemudian wal kadhiminal ghaiz, dan mereka yang mampu mengendalikan nafsunya, mengendalikan amarahnya. Jadi orang-orang yang berhasil di bulan suci Ramadan gemar bersedekah, mampu mengendalikan amarahnya, wal afina 'anil nas, dan mereka sangat pemaaf terhadap sesama manusia, suka memaafkan, tidak pendendam. Nah, jadi itulah 3 kategori. Yang pertama 2 syarat orang yang kembali fitri, yang ketiga 3 kategori yang orang-orang yang benar-benar berubah. Ramadan memberikan keberkahan di dalam kehidupannya.